Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, siapa di sini yang kalau belanja hal pertama yang dicari adalah label halal? Siapa ayo? Nah, bagus. Tapi saya ingin bertanya lagi, kalau uang yang digunakan untuk membeli makanan halal itu hasil menipu, hasil riba, hasil korupsi, atau hasil mengurangi timbangan, apakah makanan itu masih bisa membawa keberkahan? Inilah masalah besar zaman sekarang. Kita sibuk memastikan makanannya halal, tetapi sering lupa memastikan uangnya juga halal. Padahal Allah tidak hanya bertanya, apa yang kamu makan, tetapi juga dari mana kamu mendapatkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang unik. Orang rela antri 1 jam demi membeli kopi, tetapi tidak rela menunggu 5 menit untuk membaca akad sebelum meminjam uang secara online. Ironisnya, yang dibaca justru diskonnya, yang dilewati justru syaratnya. Lalu ketika bunganya datang, barulah berkata, loh, kok begini? Padahal sejak awal sudah ada tulisannya. Hanya saja kita lebih semangat membaca promo daripada membaca resiko. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Satu ayat pendek tegas, tidak ada catatan kaki, tidak ada tulisan kecil seperti syarat dan ketentuan yang berlaku. Allah sudah memisahkan dengan sangat jelas mana yang halal dan mana yang haram. Ekonomi syariah bukan hanya tentang bank syariah, bukan hanya tentang zakat, bukan hanya tentang akad, tetapi tentang membangun kehidupan yang adil. Karena ekonomi syariah bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi mencari keberkahan. Perbedaan keuntungan dan keberkahan itu sederhana. Untung membuat kita kaya, berkah membuat kita cukup. Untung bisa dihitung, berkah sering tidak terlihat tetapi selalu terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan selalu bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa? Karena kejujuran dalam berdagang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi menghasilkan kepercayaan. Dan dalam dunia bisnis, kepercayaan jauh lebih mahal daripada modal. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan ada 2 pedagang. Yang pertama, ia memperoleh keuntungan 5 juta rupiah, tetapi ia berbohong kepada pembelinya. Yang kedua, ia hanya mendapatkan keuntungan 3 juta rupiah, namun ia jujur, ramah, dan tidak mengurangi timbangan. Secara angka, yang pertama menang, tetapi secara keberkahan belum tentu. Karena pelanggan bukan hanya kembali kepada pedagang yang paling murah, tetapi kepada pedagang yang paling dipercaya. Dan itulah prinsip ekonomi syariah. Keuntungan boleh dicari, tetapi keberkahan tidak boleh ditukar. Hadirin yang dirahmati Allah, tema lomba hari ini berbunyi, halal dalam gaya hidup, berkah dalam berbagi. Masalahnya, banyak orang mengira berbagi dimulai ketika sudah kaya. Padahal dalam Islam mengajarkan sebaliknya. Justru dengan berbagi, Allah membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka
karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan jika semua pedagang jujur, semua pengusaha membayar zakat, semua orang mau bersedekah, semua transaksi bebas riba. Mungkin berita penipuan investasi akan jauh berkurang. Mungkin utang karena bunga mencekik akan semakin sedikit. Dan mungkin kesenjangan ekonomi tidak akan sedalam hari ini. Dan inilah wajah ekonomi syariah. Bukan hanya sekedar aturan, tetapi solusi. Bukan hanya untuk umat Islam, melainkan rahmat bagi seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai santri, jangan manipulasi hafalan, ibadah, dan hal lainnya. Karena itu juga bentuk ketidakjujuran. Sebagai mahasiswa, jangan manipulasi laporan. Sebagai pedagang, jangan mengurangi timbangan. Sebagai pembeli, bayarlah sesuai kesepakatan. Karena ekonomi syariah dimulai bukan dari gedung yang megah, tetapi dari hati yang jujur. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Label halal pada produk memang penting, tetapi karakter halal pada diri kita jauh lebih penting. Karena ketika hati halal, cara mencari nafkah akan halal, cara berbagi akan indah, dan insya Allah kehidupan kita akan dipenuhi keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang bukan hanya pandai mencari rezeki, tetapi juga pandai menjaga keberkahannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.